Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa sekarang sudah Ramadan, sudah hampir mendekati tuntas pada tahun 1443 Hijriah ini. Tentu kita semua sudah akrab dengan ayat puasa surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ingin sedikit fokus kepada kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, alias kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini cukup menarik menurut saya. Pertama, jelas itu ada pesan bahwa puasa ini tidak hanya pernah diwajibkan untuk umat Islam, tapi juga umat-umat sebelum Nabi Muhammad membawa risalah keislaman. Dalam tafsir Al-Wasit disebutkan bahwa tujuan pengungkapan kama kutiba alal ladzina min qablikum itu ada beberapa hal. Di antaranya yang paling penting adalah bahwa penyebutan seperti itu tujuannya adalah untuk memotivasi. Sebagaimana kalau kita bertemu dengan anak kecil begitu ya, lalu kita perintahkan untuk ayo kamu maju ke depan menyampaikan pidato. Kemudian anak kecil tadi ogah-ogahan misalnya, nah kita motivasi. Ayo tadi temanmu juga sudah maju loh, masa kamu tidak maju? Nah, kalimat-kalimat seperti itu membawa nuansa motivasi dan kompetisi. Itu baik karena puasa itu sesuatu yang berat. Dengan penyebutan bahwa hal yang berat ini pernah dijalankan juga oleh orang lain, maka itu membuat kita semacam ada rasa terhibur. Kita punya motivasi yang berlebih. Oh iya, orang lain bisa, masa saya tidak bisa? Nah, berbicara mengenai umat terdahulu atau puasa yang diwajibkan pada umat-umat terdahulu, ini juga cukup menarik. Dalam catatan yang ditulis dalam sejarah, itu mengatakan bahwa sebelum Islam datang, suku Quraisy sudah terbiasa berpuasa Asyura, ya. Sebagaimana kita tahu, kemudian ketika Islam datang, puasa Asyura tersebut berubah dari sebelumnya wajib menjadi hanya sunnah. Nah, sebelum suku Quraisy ada kaum Sabi'ah namanya. Itu juga punya mekanisme puasa yang hampir sama dengan puasa Ramadan. Mengapa? Karena jumlahnya sama. Kalau nggak 30, ya 29. Tergantung apakah hilal sudah nampak atau belum. Yang menarik lagi dalam keterangannya di Al-Fihrisat, ada keterangan bahwa akhir dari puasa itu atau satu hari setelahnya juga ada lebarannya yang juga namanya sama, yaitu Idul Fitri. Nah, sayangnya dalam keterangan itu belum disebutkan pada bulan apa mereka berpuasa satu bulan itu. Adapun mengenai Ramadan, sebelum adanya kewajiban puasa Ramadan, suku Quraisy atau bangsa Arab juga terbiasa melakukan ibadah di bulan itu. Dalam sejarah, Abdul Muthalib sendiri alias kakeknya Nabi itu juga rutin bertahanus. Tahanus itu artinya menyendiri, ya, menyendiri secara mengkhususkan untuk beribadah. Dan tidak hanya Abdul Muthalib, paman-paman Nabi juga menjalankan hal itu. Artinya apa? Dalam bulan Ramadan ternyata bangsa Arab sudah terbiasa menjalankan ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lain. Maka ketika ada perintah puasa di bulan Ramadan, mereka tidak kaget karena sudah ada prakondisi sebelumnya bahwa di bulan Ramadan itu mereka menjalankan ibadah-ibadah yang berbeda dengan bulan yang lain. Kita ketika mendengar ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum tadi, seolah-olah diberi pesan bahwa ketika berpuasa itu kita diminta juga untuk menggali-gali informasi itu, informasi mengenai bagaimana puasa itu dijalankan oleh umat-umat terdahulu. Kaitannya biar tercapai tadi motivasi seperti yang disampaikan dalam ulama tadi, disebutkan oleh ulama tadi. Nah, dalam Tarikh Tasyrik ya, karya Quduribik, ketika puasa itu sudah diturunkan, maka hampir sedikit sekali resistensi atau sedikit sekali penolakan, tidak seperti ayat-ayat yang lain atau tidak seperti kewajiban-kewajiban yang lain. Sebab apa? Masyarakat sudah terbiasa dengan adanya puasa. Masyarakat juga sudah terbiasa dengan adanya kegiatan yang melebihi di bulan yang lain selama Ramadan itu. Nah,
Itu hikmah bagaimana penyebutan sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Pesan yang lebih mendalam adalah bahwa ayat puasa ini menyimpan pesan dialog sebetulnya. Pesan dialogis bahwa umat Islam itu bukan umat yang sendiri. Bukan Islam yang ujuk-ujuk datang. Umat Islam itu datang di tengah-tengah masyarakat yang sebelumnya sudah punya ajaran. Karena itu yang dikedepankan adalah dialog. Ayat puasa tadi disertai dengan keterangan mengenai perintah-perintah bagi umat terdahulu, pesannya agar kita mau berdialog mengenai hal ini. Nah, dengan adanya dialog, kita mengerti peribadatan kita sendiri, kita mengerti bagaimana puasa itu terstruktur dengan baik, sehingga kita bisa menerima perintah puasa itu dengan lebih siap secara mental maupun secara fisik. Nah, itu sungguh menarik. Maka itu bagian dari, saya kira, ijaz Al-Quran ya, ketika memerintahkan untuk puasa disertai keterangan sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, lalu punya tujuan akhir agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai korelasi antara ayat puasa dengan dialog antar umat beragama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.